Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sekar Ayu Pramadita dengan NIM A50200243 dari kelas 6F. Nah, hari ini kita akan belajar dari bagaimana cara menginstal aplikasi Publish or Perish, kemudian apa sih kegunaan dari aplikasi tersebut, dan bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi Publish or Perish. Nah, sebelum itu, kita belajar terlebih dahulu mengenai apa sih manfaat dari aplikasi Publish or Perish ini. Oke, manfaatnya adalah bisa membantu para peneliti dalam menganalisis dan mengevaluasi publikasi ilmiah yang telah mereka terbitkan. Kemudian, aplikasi ini juga bisa digunakan untuk mencari beberapa artikel yang sudah dipublish oleh publisher. Nah, aplikasi ini itu tidak mendukung di Android ataupun iOS. Jadi aplikasi ini tidak bisa digunakan di HP, hanya bisa digunakan di laptop atau PIC saja. Aplikasi ini berbayar nggak sih? Nah, aplikasi Publish or Perish ini itu tidak berbayar ya teman-teman, gratis dan boleh digunakan oleh siapapun. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gimana sih caranya kita kalau mau menggunakan aplikasi Publish or Perish ini. Nah, kita di sini kita mulai dari bagaimana sih cara mendownload aplikasinya. Oke, nah ini kita coba ya. Yang pertama, teman-teman itu bisa pergi atau membuka di bagian Mozilla ataupun Google yang ada di PIC atau yang ada di laptop teman-teman. Di sini saya menggunakan Firefox ya teman-teman. Kemudian teman-teman di sini bisa menuliskan atau mengetikkan. Nah, ini ya teman-teman, kita klik yang ini. Nah, kemudian ya ini kita klik yang ini ya teman-teman, publish or perish herzing.com. Download aplikasi ini gitu. Karena memang apa namanya? Ini juga perlu ruang dan juga tentunya. Oke, teman-teman, kemudian setelah tadi teman-teman sudah apa mengeklik itu, nah ini teman-teman cari yang ada tulisannya download and installation instruction. Nah ini itu publish or perish on Microsoft Windows. Kita klik. Nah setelah kita klik nanti muncul tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada Publish or Perish Install for Windows. Nah, di sini itu kapasitasnya ada 2,9 M. Kita klik aja. Kita tunggu beberapa saat. Nah, nanti aplikasi ini akan otomatis terdownload dan masuk ke dalam file explorer dari teman-teman itu sendiri. Nah, ini sudah terdownload ya teman-teman untuk data dari aplikasi Publish or Perish ini. Kemudian setelah itu kita bisa buka di bagian apa namanya file explorer di bagian download ya teman-teman. Nah di sini sudah ada filenya. Oke, kita install dulu filenya atau aplikasinya itu dengan double tap. Nah, kalau sudah kita double tap layar tadi, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman bisa memilih untuk next. Nah, kemudian setelah di next akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa checklist di bagian I agree to this terms and condition. Nah, kita bisa next. Kemudian di sini tampilannya akan seperti ini dan di sini ada tulisannya install. Teman-teman bisa klik di situ. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai 100%. Nah, kalau udah 100% itu berarti tandanya aplikasi Publish or Perish-nya itu sudah
terinstall ya teman-teman. Nah ini nggak lama kok teman-teman. Nah ini sudah ya teman-teman. Ini sudah bisa kita finish kan. Nah setelah itu aplikasinya sudah bisa kita gunakan. Oke kita lanjut, kita move ke aplikasinya ya teman-teman ya. Nah jadi aplikasinya itu logonya atau tandanya aplikasinya itu ada dua garis miring, kemudian ditambah ada seperti huruf H, tapi garisnya itu agak ke bawah ya teman-teman. Nah, seperti ini tampilannya ketika kita membuka di aplikasinya. Nah, di sini itu teman-teman bisa memilih mau sumber datanya itu yang dari mana. Misalnya di sini ada dari Possessive atau Google Scholar yang emang sudah populer di kalangan mahasiswa, itu kan ada Google Scholar ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada Google Scholar Profile, kemudian di sini ada PubMed, kemudian OpenAlex, Scopus bahkan, terus juga ada Cinematic Scholar, kemudian juga ada Web of Science. Nah, kita di sini coba menggunakan yang udah basic-basic aja ya teman-teman. Kita cari atau kita nyarinya itu di bagian Google Scholar. Oke, teman-teman. Setelah kita klik di Google Scholar tadi, nah kita itu bisa mencari jurnalnya ataupun artikelnya itu dengan menggunakan beberapa kata kunci. Nah, kita di sini bisa di sini tertuliskan authors, teman-teman bisa menuliskan autornya siapa, kemudian publication name, kemudian title word atau judulnya apa. Teman-teman juga bisa menggunakan keyword yang misalnya teman-teman gunakan. Nah, kita di sini mau mencoba untuk menggunakan keyword. Oke, karena ini dari jurusan pendidikan, kita gunakan keywordnya itu adalah kita coba kurikulum merdeka. Oke, kurikulum merdeka ini kita bisa batasi tahunnya agar kita bisa menemukan artikel itu dari tahun yang kita mau. Misalnya kita batasi dari 2021 sampai dengan 2023 ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa klik search. Ini kita tunggu sebentar ya teman-teman. Sekali artikel yang muncul dari keyword yang kita masukkan tadi kurikulum merdeka. Mulai dari yang dengan judul implementasi kurikulum merdeka dimulai dari tahun 2021 sampai dengan ada juga yang tahun 2023 seperti itu. Oke teman-teman, sekian tutorial penggunaan, terus juga penjelasan mengenai manfaat dan kegunaan, dan bagaimana cara mendownload aplikasi Publish or Perish. Nah, semoga apa yang kita pelajari tadi itu bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa menjadi ladang pahala yang terus mengalir apabila nanti dilihat oleh beberapa orang yang memerlukan gitu ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.